Kishash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Sejak malam itu, pasukan Portugis mulai berlatih dan memeriksa perlengkapan perang. Ada yang meminyaki laras senapan, membersihkan laras meriam, menyusun amunisi meriam, termasuk mengasah pedang dan senjata tajam. Semua dilarang keluar dari kapal sampai ada perintah lebih lanjut, kata masing-masing komandan peleton. Sementara itu, dalam balairung utama Kerajaan Malaka, Sultan beserta para panglimanya sedang membahas strategi pertahanan. Mereka cukup optimis akan memenangkan perang kali ini. Lebih-lebih setelah dibekali senjata pelontar bola api yang khusus didatangkan dari Tiongkok. Tempatkan semua pelontar bola api itu di garis pantai Tanah Malaka, perintah Sultan Mahmud Syah kepada Panglima Tumenggung. Begitu Portugis menyerang, bakar kapal mereka. Tegasnya, 2 hari sudah berlalu, belum terlihat tanda-tanda Portugis akan menyerang. Malah 3 kapal Portugis balik kanan, berlayar ke lautan lepas. Oleh para panglima Kerajaan Malaka, bergesernya 3 kapal Portugis dari lepas pantai Malaka sebagai tanda prajurit Portugis mulai ciut nyalinya. Informasi itu sampai ke telinga para prajurit Kerajaan Malaka. Mereka pun mulai lengah dan abai. Sering diam-diam meninggalkan pos pelontar bola api, pulang ke rumah bertemu keluarga. Bergesernya 3 kapal Portugis ke laut lepas sesungguhnya bagian dari strategi perang. Pertama, sebagai pengalih perhatian supaya pihak Kerajaan Malaka menganggap Portugis takut berperang. Kedua, kapal itu sudah dikosongkan, pasukan dialihkan ke kapal lain. Apabila Portugis kalah dalam perang kali ini, ketiga kapal itu bertugas mengevakuasi prajurit yang masih hidup. Kosongkan 3 kapal, pindahkan prajurit ke kapal lain. Geser kapal itu ke lepas pantai sebagai kapal evakuasi apabila kita kalah, perintah Laksamana Alfonso de Albuquerque. Hari H kita pukul 0.15 tanggal 20 Agustus tahun 1511, Laksamana berjenggot putih itu menetapkan waktu penyerangan. Setelah rapat itu berakhir, komandan kompi dan peleton memerintahkan para prajuritnya untuk makan dan tidur sepulas-pulasnya. Latihan ditiadakan tetapi wajib memakai seragam lengkap. Para prajurit tidak pernah tahu kapan hari H dan jam T penyerangan. Itu rahasia para perwira utama. 1 jam menjelang tengah malam, prajurit Portugis diapelkan di atas lambung kapal masing-masing. Komandan peleton memeriksa kelengkapan persenjataan prajurit. Lalu, satu persatu diperintahkan naik ke sekoci yang sudah ditentukan dalam simulasi latihan. Tepat pukul 0.15 tanggal 20 Agustus tahun 1511, sekoci itu mulai membelah ombak Selat Malaka menuju ke bibir pantai. 2 jam kemudian, panah api mengangkasa dari arah pelabuhan Malaka. Panah api sebagai tanda bahwa semua pasukan Portugis sudah mendarat dan berada pada posisi penyerangan. Beberapa saat kemudian, meriam dari kapal-kapal Portugis berdentum silih berganti. Peluru meriam menghantam kapal yang sandar di pelabuhan Malaka. Kapal-kapal di sana terbakar, termasuk bangunan pelabuhan. Dari kegelapan malam, meluncur bola api dari arah pantai Malaka. Bola api itu menyasar 2 kapal Portugis. Api menjilat lambung kapal, lalu membakar benda-benda yang ada di sana. Bola api yang dilontarkan ke arah kapal Portugis tidak berasal dari semua pos prajurit Malaka. Bukti bahwa ada pos pelontar bola api yang tidak siaga. Petugasnya pasti sedang menginap bersama istri di rumahnya. Pasukan Portugis yang sudah mendarat di pantai Malaka, merangsek masuk ke kawasan permukiman penduduk. Perang terbuka tak terhindarkan. Desingan peluru diiringi bacokan pedang menyisakan korban di sepanjang jalan. Pasukan Kesultanan Malaka tidak siap dengan serangan dadakan itu, akhirnya kalah telak.